Pemerintah mengumumkan sejumlah pelonggaran peraturan penanganan COVID-19 jelang datangnya bulan Ramadan dan momen mudik Lebaran. Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa pelaksanaan salat tarawih nantinya boleh dilakukan secara berjamaah di masjid. Masyarakat juga diperbolehkan mudik tetapi dengan syarat telah menerima 2 dosis lengkap vaksin COVID-19 disertai dengan COVID-19 dosis lanjutan atau booster. Presiden juga menegaskan aturan tersebut harus dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Tahun ini umat muslim dapat kembali menjalankan ibadah sholat tarawih berjamaah di masjid dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan. Dengan syarat sudah mendapatkan 2 kali vaksin dan 1 kali booster, serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Meskipun pemerintah telah memberikan kelonggaran peraturan penanganan COVID-19, masyarakat tetap harus waspada dengan ancaman penularan virus di tengah pandemi, terutama bagi masyarakat yang memiliki riwayat penyerta atau komorbid. Menurut juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito, mayoritas kasus meninggal dunia pada pasien COVID-19 dialami oleh pengidap komorbid diabetes. Penderita diabetes termasuk kelompok beresiko tinggi mengalami komplikasi parah sampai beresiko meninggal dunia ketika terkena COVID-19. Diabetes mellitus atau DM merupakan salah satu komorbid yang banyak ditemukan pada pasien COVID-19 dan berkontribusi pada tingginya angka kematian COVID-19. Hal ini terjadi karena salah satu aspek penentu terjadinya diabetes mellitus atau DM berhubungan dengan sel bagian dalam pembuluh darah atau sel endotel. Sel ini sangat berperan pada infeksi COVID-19. Selain itu, diketahui bahwa pada pasien diabetes, sistem kekebalan tubuh mengalami penurunan, sehingga berpengaruh kepada produksi antibodi yang terbatas untuk melawan infeksi. Bagaimana dengan anjuran pencegahan COVID-19 yang umum, termasuk juga pada lansia dan komorbid? Hal-hal yang harus dilakukan adalah ketat disiplin menjalankan protokol kesehatan, menggencarkan vaksinasi, dan menjalani pola hidup yang sehat. Namun, khusus pada penderita komorbid, terutama diabetes, pastikan penyakit tersebut tetap terkendali dengan cara memastikan kadar gula darah tetap dalam rentang normal untuk penderita diabetes mellitus. Dan pastikan mendapat pengobatan yang memadai dari dokter, konsumsi obat sesuai dengan dosis dan anjuran dokter, kemudian melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum divaksinasi, serta mencukupi kebutuhan gizi dengan diet harian sesuai dengan panduan pada pasien diabetes dan batasi atau hindari konsumsi gula. Jika Sobat Vidivisi adalah salah satu orang yang memiliki riwayat komorbid dan merasakan gejala virus COVID-19 jenis Omicron, dianjurkan untuk segera mendatangi tenaga kesehatan terdekat, karena semakin cepat dilaporkan, maka akan semakin efektif penanganan yang bisa diberikan. Stay safe and healthy, sampai jumpa di episode Health Today berikutnya.